al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Wallahu la yahdil qawma dhalimin ulaika jazaohum wa man yabtaghi ghairal Islam. Wa nazala dan turun fiman di dalam orang. Wa nazala dan turun fiman di dalam orang artada yang murtad siapa man walahiko dan bertemu siapa man bil kufari dengan orang-orang kafir, berkumpul siapa man bil kufari dengan orang-orang kafir. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, yaitu ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina. Waman adapun orang yabtaghi yang mengambil siapa man ghairal islami pada selain Islam, ghairal islami pada selain Islam, dinan pada agama, fala yuqbal, maka tidak diterima. Fala yuqbal, maka tidak diterima apa minhu dari man wa huwa. Adapun man fil akhirati di akhirat itu minal khosirina dari orang-orang yang rugi. Itu minal khosirina dari orang-orang yang rugi. Al-masyiri yang kembali siapa man limasyirihi limasyirihi karena kembalinya man, limasyirihi karena kembalinya man ilan nari ke neraka al-mu'abbadati yang diabadikan alaihi atas nar, kaifa dalam keadaan bagaimana, ai la yahdi artinya tidak menunjukkan, tidak memberikan petunjuk. Siapa Allahu Allah kauman pada kaum kafaru yang kufur siapa man. Ba'da imanihim setelah imannya kaum, wa syahidu dan setelah bersaksinya kaum, ai wa syahadatuhum artinya untuknya bersaksi siapa kaum, annar rasulah pada sesungguhnya utusan itu hakun hak benar, wa qad jaa dan benar-benar telah datang hum pada kaum apa al-bayyinatu hujjah yang jelas. Al-hujjaju yaitu petunjuk-petunjuk al-dhahiratu yang jelas. Ala sidqin nabiyyi atas kebenaran nabi. Ala sidqin nabiyyi atas kebenarannya nabi. Wallahu adapun Allah itu la yahdi tidak menunjukkan siapa Allah. Wallahu adapun Allah itu la yahdi tidak menunjukkan siapa Allah. Al-qauma pada kaum adz-dzalimina yang zalim. Adz-dzalimina yang zalim siapa kaum ail kafirina artinya orang-orang yang kufur. Ulaika adapun kaum adz-dzalimin itu jazaa'uhum adapun balasannya. Ulaik itu jazaa'uhum adapun balasannya ulaik itu anna alaihim sesungguhnya itu atas ulaik laknatullahi ialah laknat Allah
wal malaikati dan para malaikat, wan nasi dan manusia, ajma'ina ya seluruhnya, seluruhnya Allah wal malaikah wan nas, khalidina dalam keadaan menetap fiha di dalam laknat. Ai laknati artinya di dalam laknat, awin nari atau neraka, al madluli yang ditunjukkan apabila dengan laknat, alaiha atas nar. La yukhaffafu tidak diringankan, la yukhaffafu tidak diringankan anhum dari kaum al-zalimin. Apa al-adabu siksa walahum dan tidak ada adapun kaum al-zalimin itu yang duruna diakhirkan siapa? Kaum al-zalimin. Yumhaluna artinya ditunda siapa? Zalimin. Illal ladina kecuali orang-orang tabu yang bertaubat siapa alladin mimba didalika setelahnya zalim, setelahnya mimba didalika setelahnya zalim, wal kufar wa aslahu dan memperbaiki siapa alladin amalahum pada perbuatannya alladina tabu bagi. Wa innallaha maka sesungguhnya Allah itu ghafurun maha pengampun, lahum bagi alladin, rahimun pun maha pengasih bihim dengan alladin. Di saat zaman Rasulullah itu sudah ada orang-orang yang murtad gitu, karena memang yang namanya perang opini, perang persepsi, perang ideologi itu juga sudah terjadi pada zaman itu, karena memang orang-orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang pandai. Rasulullah sendiri adalah orang Quraisy, di mana kota Makkah pada saat itu memiliki perputaran perputaran ekonomi yang cukup pesat gitu, termasuk pusat daripada perekonomian tanah Arab pada saat itu salah satunya adalah di Makkah nih. Maka kota Makkah itu bukan semacam kota lama yang sepi yang nggak ada orangnya gitu, tapi kota Makkah itu pada saat itu adalah kota metropolitan di mana perputaran ekonomi itu tidak hanya orang Makkah sendiri gitu, tapi orang Syam, terus kemudian orang Cina, terus orang-orang Rum, orang-orang Romawi, orang-orang Eropa itu sudah melakukan transaksi ekonomi di kota Makkah, sehingga kota Makkah pada saat itu termasuk kota yang cukup maju. Otomatis yang dihadapi Rasulullah adalah karena itu merupakan daerah yang sudah maju, yang dihadapi juga orang-orang yang tidak kalah sulit, mereka berpendidikan tinggi, orang-orang pintar, apalagi kalau orang Arab itu sudah dikatakan pinter. Kalau melihat dari sejarah orang-orang Arab, sejarah bangsa Arab, kalau sudah mengatakan bahwa ini adalah ahli kitab atau cendekiawan Arab pada saat itu, pasti ahli sastra di dalam tata bahasa, kemudian mereka juga ahli di bidang ilmu kedokteran, perdagangan, sampai pada ilmu sejarah bangsa-bangsa Arab. Pada saat itu otomatis pengikutnya Rasulullah banyak yang mulai murtad gitu. Diliputi keraguan-raguan, jadi sudah berbaiat, sudah bersyahadat, kemudian kembali lagi kepada ajaran lama. Yang pada akhirnya mereka yang murtad itu kumpul lagi sama orang-orang kafir. Di sini dikatakan bahwa ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina itu turun pada saat terjadinya banyak sekali orang-orang murtad yang kembali pada kekafiran. Maka pada ayat ini dijelaskan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, mereka yang memutuskan untuk kembali pada ajaran lama tergolong orang-orang yang rugi.
rugi di akhirat, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena di sini dijelaskan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Nah, bagaimana mungkin kaifanya di sini dikatakan oleh mufasir. Jadi kaifah di sini bukan semacam pertanyaan yang butuh jawaban, tapi kayak memberikan sebuah ketegasan gitu. Loh, kok iso masuk maneh ke ajaran lama? Lah kok bagaimana setelah diberikan hidayah, ya apa sih awakmu itu? Nah, itu jadi kaifahnya itu kaifah yang bersifat seperti itu nih. Jadi bukan kaifah yang membutuhkan jawaban gitu. Kaifah yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Anna Rasulullah waja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Mereka dikatakan di sini orang-orang ini orang-orang yang sudah diberikan petunjuk, bahkan mereka sudah bersyahadat, sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang hak gitu ya. Terus sudah diberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Waja'ahumul bayyinat, jadi sudah tahu semuanya, sudah tahu kebenaran, tapi memutuskan untuk kembali lagi pada ajaran lama. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Di sini dikatakan zalim, maka orang yang murtad ini bisa dibilang memberikan ayat ini memberikan kepastian bahwa orang yang murtad, yang kembali pada ajaran lama atau keluar dari Islam gitu, ini bisa Allah memberikan ketentuan, memberikan kepastian bahwa ini orang yang zalim. Ada la nafi di situ, wallahu la-nya itu la nafi bertemu dengan fi'il mudhari'. La yahdi itu artinya tidak akan diberikan petunjuk. Jadi seseorang yang kembali pada kesesatan lama, ini besar kemungkinan tidak akan kembali kecuali atas rahmat Allah. Tapi kalau melihat mengacu pada ayat ini sebuah ancaman, karena memang Al-Quran sendiri kan mubasyirah wa nadhira. Mubasyirah itu sebagai kabar gembira, nadhira itu sebagai ancaman. Ada ancaman di sini bahwa orang yang memutuskan kembali pada ajaran lama, Allah memberikan ancaman dia tidak akan diberikan petunjuk. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, orang-orang yang zalim. Karena dia sudah tahu kebenaran, kan zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia sudah tahu kebenaran tapi malah memutuskan untuk kembali pada ajaran lama. Nah, ini maka tergolong orang-orang yang zalim. Apa hukumannya? Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dia dilaknat. Sekali lagi, kalau kalimat laknat seperti ini hanya patut diucapkan oleh Al-Qur'an dan dan dijelaskan di kelas yang memang membahas ayat tersebut. Kita nggak boleh sama orang lain, kita nggak boleh gampang-gampang mengucapkan laknat. Itu bukan tugas kita. Jadi kalimat laknat seperti ini dijelaskan memang di majelis yang di sini menjelaskan tentang laknat. Orang seperti itu yang kembali pada kesesatan terlaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan juga seluruh umat manusia. Karena biasanya orang yang keluar dari kebenaran itu punya kecenderungan mengolok-olok, jadi mengolok-olok keyakinan yang ditinggalkan. Ini yang menyebabkan dia mendapati laknat dari Allah, dari malaikat dan juga dari seluruh manusia. Nah, saiki manusia yang menetapi keimanan itu kan banyak, terus kemudian diolok-olok. Nah, laknatnya itu didapatkan karena olok-oloknya itu. Bisa dibilang kalau misalkan dia pindah keyakinan tanpa mengolok-olok mungkin rodok ringan, laknate tidak ada laknat manusia. Tapi ketika kembali pada ajaran lama, dia keluar dari ajaran Allah kemudian mengolok-olok keyakinannya yang lama. Nah, ini yang didapati adalah laknat dari manusia otomatis. Tidak ada keringanan, khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa lahum yunzarun. Tidak akan ada keringanan dan juga tidak akan ditunda. Nah, siksaannya itu tidak akan ditunda. Tapi ada pengecualian, illal ladzina tabu min ba'di dzalika. Kok
mari de murtad, habis itu kok diberikan kesadaran. Nah ini biasanya ada potensinya, katakanlah dia sebenarnya kembalinya pada ajaran lama ini karena sesuatu yang entah apa itu gitu ya. Tapi dia punya sifat atau integritas yang baik. Kayak integritas itu kayak misalkan hubungan dengan manusia, tapi dilandasi hubungan dengan Allah. Nah ini biasanya hubungan dengan ketuhanan. Orang yang punya integritas biasanya punya kecenderungan memiliki sifat yang baik, gak gampang ngomong no kancane, gak gampang ngelek-ngelek kancane di depan orang lain, bahkan ketika sudah tidak berteman. Terus kemudian orang yang punya integritas biasanya ini kuloman. Nah sifat ini yang pada akhirnya mengembalikan seseorang pada hidayah Allah. Otomatis dia akan bertaubat. Nah orang-orang yang bertaubat ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kemudian memperbaiki sikapnya, fa innallaha ghafurur rahim. Jadi taubatnya manusia enggak ada yang ditolak. Semua bentuk taubat itu akan diterima oleh Allah. Berikutnya wa nazala, dan turun fil Yahudi, di dalam orang-orang Yahudi, apa innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsummazdadu kufra ila akhirih ayat innal ladzina kafaru ila. Jadi innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzin bi Isa, dengan Isa, bi Isa dengan Isa, ba'da imanihim, setelah imannya, alladzin bi Musa, dengan Musa. Tsummazdadu, kemudian bertambah siapa alladzin, apanya, kufron, kufurnya, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad. Bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad. Lantu kebala, tidak diterima, tidak akan diterima apa taubatuhum, taubatnya alladzin. Idza gorgoru, ketika sekarat siapa alladzin, au matu, atau mati siapa alladzin, kufaron, dalam keadaan kufur. Tsummazdadu kufron lan tuqbala taubatuhum. Wa ulaika, adapun wa ulaika, adapun alladzin, humuddalluna, yaitu orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsummazdadu kufra. Jadi dia mengimani keberadaan Nabi Isa, yang kemarin itu sampai mengkultuskan bahwa Nabi Isa itu minta disembah sebagai Tuhan. Jadi mengimani Nabi Isa, kemudian setelah itu dia mengkufuri adanya Nabi Musa, terus tambah lagi kufur terhadap Nabi Muhammad. Nah orang yang seperti ini di sini dijanjikan lantu kebala taubatuhum, taubatnya tidak diterima. Tapi ada batasnya nih. Gusti Allah itu panjang maha pengasih gitu. Jadi ada batasnya. Kapan taubatnya benar-benar nggak bisa diterima? Kalau tiba-tiba pas waktunya sekarat. Jadi ketika gor-gorun itu adalah ketika nyawa kita, roh kita itu berada di leher. Jadi menjelang naza itu sekarat. Ketika pada saat itu dia baru tobat, maka tobatnya tidak akan diterima. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin, wa matu, dan mati siapa alladzin, wa hum, dalam keadaan adapun alladzin itu kufarun, kufur, itu kufarun, kufur, fala yuqbal, maka tidak diterima. Fala yuqbal, maka tidak diterima, min ahadihim, dari salah satunya. Alladzin apa, mil'ul ardi, sepenuhnya bumi. Miqdaruma, kira-kira sekadar perkara, miqdaruma, sekadar perkara, yamlau, yang memenuhi, apa ma, ha, pada ard, apanya dahaban, emasnya, apanya dahaban, emasnya, walau iftada, dan sekalipun menebus siapa ahad, bihi, dengan bihi, dengan mil'ul ard,
bihi dengan mil'ul ab. Udkhilu dimasukkan apa alfa ufa fi khobari inna, di dalam khobarnya inna, lisyibhil ladina, karena menyerupai lafadz alladina, bisyarti sebab syarat. Wa idanan, dan karena menjelaskan bitasabubi adamil qabuli, dengan sebab tidak adanya penerimaan, anil mauti, dari mati, alal kufri, atas orang yang kafir. Ulaika humud dhalun innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi. Jadi istilahnya napa nggih? Masih sugih, duwe bondo akeh, mati dalam kondisi kafir nggih. Ini apapun tidak akan bisa menebus. Jadi bumi tidak menerima kematian orang yang mati dalam keadaan kufur. Ini juga berita di dalam Al-Quran yang berbentuk ancaman. Ketika kita sudah menyatakan iman, sudah menyatakan Islam, artinya kita terikat ini dengan sistem ini, dengan kita terikat dengan aturan Allah, di mana yuk kita rawat iman kita jaga, dengan mencari ilmu, dengan amal soleh. Semuanya itu adalah upaya kita untuk merawat iman. Nauzubillah ya, kalau sampai mati dalam keadaan kufur. Nah, ini ancaman. Seseorang yang mati dalam keadaan mengingkari kebenaran Allah, mengingkari kebenaran adanya Rasulullah, maka bumi ini tidak bisa menerima kematiannya. Ini yang dimaksudkan di ayat ini. Ulaika adapun alladin itu lahum, itu tetap bagi ulaik, itu lahum, itu tetap bagi ulaik, adapun siksa alimun, yang pedih, mu'lamun artinya yang disangatkan, dipedihkan. Wama lahum, dan tidak ada itu bagi alladin, wama lahum, dan tidak ada itu bagi alladin minan nasirina, adapun dari orang-orang yang bisa menolong, maniina, yaitu orang-orang yang bisa mencegah minggu dari azab. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ini juga semacam peringatan, Jadi kalau sesama orang kafir ya nggak bisa menyelamatkan apapun, sekalipun dia bersaksi, misalkan ini orang yang baik, hanya saja tidak berkeyakinan pada Allah, gitu. Sering kali orang Islam itu dihadapkan pada, apalagi kita tinggal di negara seperti ini, ada banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan apakah orang yang kafir tapi baik, ini amalnya di dunia tidak ada gunanya ketika nanti di akhirat, gitu ya. Ya jelas, karena konsep ketuhanannya sudah berbeda. Ketika dia baik di dunia, ya mendapatkan balasannya secara langsung. Katakanlah dia mendapati pekerjaan yang baik, teman-teman yang baik, karena orang yang baik, tapi ketidakpercayaannya terhadap yang menciptakan, inilah yang menjadikan sebab perbuatan baiknya, ya dia mendapatkan impact perbuatan baiknya secara langsung di dunia. Nah, kalau di akhirat ya terserah Allah, karena kita sudah kembali kepada Allah, Sementara orang-orang yang beriman, kita dijanjikan meskipun banyak sekali berbuat dosa, rahmat Allah besar, Kalau iman kita menetap di hati, kemudian kita senantiasa menyebut nama Allah, kita senantiasa ingat sama Allah, ya otomatis kita dikenal oleh Allah, kita dikenal oleh ahli langit. Kita banyak-banyak membaca sholawat, kita dikenal oleh ahli langit. Semacam nopo, kalau orang Islam
itu kan bisa dikatakan ya kita sudah pegang tiket ini untuk ketemu sama Allah. Ini orang yang berkeyakinan Islam, ya, punya iman terhadap Allah gitu. Sementara orang-orang kafir yang tidak mengimani adanya Allah dan tidak mengimani kebenaran adanya Rasulullah, ya otomatis dia tidak akan bisa tertolong. Di akhirat nggak akan ada yang bisa menolong. Sesama orang kafir nggak bisa. Tapi kalau kita orang yang beriman, orang yang beriman katakanlah dia punya citra yang buruk ini di mata semua orang. Tapi ternyata dia baik bagi keluarganya beriman, Terus kemudian dia juga tipe orang yang memang baik dengan seluruh anggota keluarganya, dengan tetangganya dia baik gitu. Terus nanti di akhirat, nah keluarga yang beriman, teman-teman yang beriman ini bisa bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik, maka bisa meringankan siksaannya. Ini kalau orang yang beriman. Sedekahnya bisa meringankan siksaan di akhirat. Ini kalau kita adalah orang yang beriman. Dulu waktu saya kecil didongengin, Mas yo kita sedekah dengan uang logam gitu ya, uang logam yang kecil, tapi jangan salah, kalau kita beriman nanti di neraka uang logam itu bisa mendinginkan api. Ya memang seperti itu. Jadi kita beriman kepada Allah, kita percaya dengan dengan yang menciptakan kita, keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, kita percaya akan hal itu, otomatis hubungan kita dengan segala hal, dengan semua orang, dengan lingkungan ini pasti didasari didasari adanya keimanan kita terhadap Allah. Secara otomatis hubungan kita dengan manusia ini akan menjadi nilai tersendiri nanti di akhirat. Misalnya awak iki wakeh dosane terus mendapatkan siksa neraka. Tapi ada ini saksi-saksi di dalam keluarga kita sendiri, anak-anak, teman-teman, saudara yang bersaksi bahwa misalkan awak dhewe kuloman, misalkan saudara ini bersaksi bahwa kita adalah orang yang baik, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah nyakitin. Nah di situ bisa meringankan siksa neraka. Sementara orang-orang kafir ini nggak bisa menolong teman-temannya. Ini yang dimaksud dengan wa ma lahum min nasirin, nggak akan ada penolong. Nggak akan ada penolong. Mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga, selalu dijaga. Sehingga kita punya hubungan baik dengan orang lain itu dilandasi karena Allah. Lantanalu tidak akan mendapatkan engkau albirro pada kebaikan. Albirro pada kebaikan, ai sawabahu artinya pahalanya albirro. Wahwa adapun sawab, itu aljannatu surga. Tidak akan mendapatkan hatta tunfiku sehingga menginfakkan engkau atau memberikan engkau. Tusaddiqu artinya bersedekah engkau mimma dari perkara tuhibbuna yang paling menyukai engkau, min amwalikum dari harta-hartamu. Min amwalikum dari harta-hartamu. Wama tunfiku dan adapun perkara tunfiku yang menginfakkan engkau min syai'in dari sesuatu, fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengan ma itu alimun, maha mengetahui, fayujazi maka membalas siapa Allah alaihi atas infak, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalau kita ingin mendapatkan pahala kebaikan dari Allah, maka kita harus lantanalul birra hatta tunfiqu, untuk mendapatkan itu kita harus mau memberikan apa yang kita miliki, mau menginfakkan apa yang kita miliki, apapun itu, bahkan oleh salah seorang sufi mengatakan bahwa seseorang yang salah satu ciri-ciri orang yang terpilih itu salah satunya mau memberikan apapun. Ini seperti karakternya para sahabat Rasul, ketika Rasulullah tidak ada perjalanan
jihad misalkan, atau ketika Rasulullah memulai dakwahnya di awal mula, bagaimana seorang Sayyidah Khadijah ini memberikan apa yang dimiliki, tenaga, pikiran, harta benda, semuanya diinvestasikan untuk diinfakkan untuk agama Allah. Sampai suatu ketika Sayyidah Khadijah ini sudah hampir menemui ajal, sudah sudah menjelang syakaratul maut, sudah menjelang nazak, sudah sakit beliau. Yang dikatakan kepada Rasulullah ini saking nopo kalau bisa dibilang para sahabat Rasulullah, orang-orang terdekatnya Rasulullah, Ahlul Bait itu memiliki sifat loman atau sifat tunfiku mimma tuhibunnya itu luar biasa, menginfakkan apa yang dimiliki, apa yang paling bagus dari dirinya itu diberikan, ini luar biasa. Jadi Sayyidah Khadijah itu ketika sudah sakit sampai mengatakan kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasul, nanti ada saatnya Islam ini akan menemui penyebaran sampai harus menyeberang sungai dan laut. Kalau misalkan saya sudah meninggal pada saat itu, harta saya sudah habis untuk perjalanan dakwahmu, maka galilah kuburanku, pakailah tulang belulangku untuk menjadi jembatan menyusuri sungai dan laut. Gombalannya luar biasa. Seketika niku Rasulullah langsung langsung merasa sudah jangan dilanjutkan, enggak apa-apa, kita masih akan terus berjalan. Jadi seperti itulah para sahabat dan orang-orang terdekat Rasulullah ketika menginfakkan apa yang paling dicintai di dalam dirinya. Kalau kalian punya teman yang seperti itu, ya ini dijaga baik-baik, karena dia sudah dijanjikan segala kebaikan sama Allah. Lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jangan takut untuk memberikan apa yang kita miliki, memberikan yang paling baik, memberikan yang terbaik, waktu, diri, harta benda, jangan ragu-ragu karena Allah pasti tahu. Sekecil apapun sesuatu yang kita berikan secara ikhlas itu tidak lepas dari perhatian Allah, dan seakan-akan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ada banyak sekali perintah untuk kita infak karena kredibilitas hubungan seseorang itu dinilai dari seberapa mau dia berkorban secara mental dan finansial. Berkorban secara mental ya otomatis bagaimana dia punya integritas dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Nah, itu pengorbanan secara mental. Bagaimana menahan emosi, kemudian dia bersikap pada saat marah, pada saat senang, seperti apa. Ini pengorbanan secara mental. Pengorbanan secara finansial ini juga penting dan berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran. Hubungan kita dengan lingkungan dan manusia itu kredibilitinya diukur dari seberapa mau kita berkorban secara mental dan finansial. Jadi ya kita menyatakan kita kita sayang sama seseorang, sama teman misalkan, sama keluarga misalkan, sama pasangan misalkan. Nah ini ditunjukkan di mana? Ya di pengorbanannya. Seperti apa kita mau berkorban, terutama akan kelihatan sekali seseorang itu mentalnya baik ketika dia mengukur bahwa hubungan ini lebih penting daripada harta yang dimiliki. Contoh sederhana, duwe kanca sing senengane lek ngejak mangan dhek sing bayar. Nah, berarti bagi arek iki pertemanan kalian itu lebih penting daripada sekedar bayari mangan. Nah, ini contoh sederhana nih. Maka orang-orang yang gemar menginfakkan apa yang dimiliki, ini punya potensi punya potensi mendapatkan kebaikan dari Allah itu lebih besar daripada orang-orang yang beli tapi ngaku ahli ibadah. Jadi di dalam menjalin hubungan dengan orang lain penting kita niku istilahnya pengorbanan kita secara diri
ya, secara pribadi. Katakanlah kita nggak punya uang sebanyak itu, ya, nggak punya harta sebanyak itu, tapi kita mengorbankan, maulah, ya, ngeden, berusaha untuk menjaga eksistensi hubungan tersebut, ya. Pertemanan, pasangan, orang tua dan anak, dan seterusnya. Karena birrullah itu adalah sebuah pahala yang besar. Ya. Di sini dikatakan albir itu levelnya adalah surga. Surga Allah itu berarti apa? Pada ayat ini dijelaskan bahwa surga Allah itu dijaminkan pada orang-orang yang nggak pelit, ya. Pada orang-orang yang mau menginfakkan apa yang paling dicintai di dalam dirinya. Otomatis startnya, mulainya dari mana? Mulainya adalah dari diri kita sendiri. Seberapa berharga diri kita untuk kita, sehingga kita tahu ini. Kalau kita berharga, kita nggak akan ragu-ragu untuk memberikan sesuatu pada orang lain, karena kita merasa diri kita berharga. Maka orang itu kalau kepercayaan dirinya tinggi, ya, biasanya gandengane nopo? Gandengane di dalam menjaga hubungan dengan orang lain, dia pandai, ya, pinter jaga hubungan dengan orang lain. Tapi kalau orang itu punya masalah dengan kepercayaan diri, nah ini biasanya hubungan dengan orang lain juga bermasalah, gitu. Kayak gampang minder, gitu. Apa-apa dikit nyalain orang, gitu. Apa-apa dikit bilang gitu, saya tuh udah mengorbankan semuanya loh, padahal belum. Nah ini berangkatnya kita bisa memberikan apa yang kita cintai di dalam diri kita, berangkatnya adalah ya bahagiakan diri kita sendiri lebih dulu, sehingga kita paham, gitu, kita paham apa yang terbaik di diri kita itu apa sih kita bisa hadir untuk orang lain itu, apa, seeksis apa diri kita, sehingga kita bisa meyakinkan orang lain bahwa aku ada loh, gitu. Nah ini termasuk bagian dari tunfiqu mimma tuhibbun. Berikutnya wanazala dan turun. Wanazala dan turun lama kola ketika berkata siapa al-Yahudu, orang-orang Yahudi, innaka sesungguhnya engkau Muhammad, innaka sesungguhnya engkau Muhammad, itu tazumu menyangka engkau, annaka bahwa sesungguhnya engkau itu ala millati Ibrahim, atas agamanya Nabi Ibrahim. Wakana dan ada siapa Ibrahim, itulah yakulu tidak makan siapa Ibrahim, lahu mal ibila pada daging unta, wa albaniha dan susu susu perahnya ibil. Apa yang turun? Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Kullu ta'ami adapun tiap-tiap makanan itu kana ada apa kullu ta'am itu hillan halal. Halalan artinya halal di Bani Israila bagi kaum Bani Israel. Illama kecuali makanan haroma yang mengharamkan siapa Bani Israel, haroma yang mengharamkan siapa Israilu Bani Israel. Yaqubu artinya Nabi Yakub, ala nafsihi atas dirinya Yakub, ala nafsihi atas dirinya Yakub. Wahua adapun Yakub itu wahwa adapun ma, wahwa adapun ma itu al ibilu onta. Lama hasola ketika mengakibatkan, ketika berakibat lahu bagi Yakub apa arokun nasa sakit otot pinggang. Jadi arokun nasa itu gangguan nyeri, bisa sampai dicatat, boleh dicatat ke pinggirin. Arokun nasa itu adalah gangguan nyeri pada pinggul sampai kaki di bagian belakang. Di sini ada istilahnya itu saraf sakiatik. Itu arokun nasa. Jadi Nabi Yakub itu punya ujian penyakit, itu sakit di otot mulai pinggul sampai otot kaki bagian belakang.
bil fathi dengan dibaca fathah wal qasri dan qasr, arokun nasa. Kalau di Google sampai bisa cari itu namanya nyeri sakiatik nih, ada pengobatannya nih. Nabi Yakub itu menderita sakit itu. Fanadaro maka nadar siapa Yakub, insyafa apabila sembuh siapa Yakub, la yakul maka tidak makan siapa Yakub pada ibil, fahurima maka diharamkan apa ibil alaihim atas Israel, min qabli an tunazzala dari sebelum untuknya diturunkan apa at-tauratu kitab Taurat, apa at-tauratu kitab Taurat, wadalika adapun turunnya Taurat, wadalika adapun turunnya Taurat itu ba'da Ibrahim setelah masa Nabi Ibrahim, walam takun dan tidak ada apa ibil, walam takun dan tidak ada apa ibil ala ahdihi atas zamannya Ibrahim itu haroman haram, kama za'amu sebagaimana menyangka siapa Yahudi dan Nasrani, siapa al-Yahud wa Nasara. Engkel orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatai Nabi Muhammad, kamu mengatakan bahwa niki lama qala Yahud innaka tazumu annaka ala millati Ibrahim, ya Muhammad kamu menyangka bahwa kamu adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim, tapi padahal Nabi Ibrahim itu gak makan onta. Ini kata orang-orang Yahudi dan Nasrani. Terus turunlah ayat kullu ta'amika nahilan li bani Israil, seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel. Ya, tapi ada satu illa ma harrama Israel, kecuali yang diharamkan sendiri oleh kaum Bani Israel pada saat itu. Ada kejadian Nabi Yakub, ya. Jadi Nabi Yakub itu kalau di dalam keturunannya kan dapatnya adalah cucu daripada Nabi Ibrahim, ya. Cucunya Nabi Ibrahim. Nah, pada masa Nabi Ibrahim tidak ada itu keharaman ibil, ya, sesuai yang dikisahkan tadi. Yang pada saat itu yang mengharamkan Nabi Yakub ada alergi terhadap daging onta, ya. Maka kemudian bernadar pada dirinya sendiri, pokoknya nanti kalau saya sembuh saya nggak akan makan ibil, ya, nggak akan makan onta. Maka pada saat itu orang-orang Bani Israel juga ya sudah kita haramkan saja makan onta. Nah ini kejadiannya juga mirip, ya, sama yang ada di Kudus, ya. Jadi ini yang kalau di Qawaidul Fiqhiyah itu disebut al-adatu muhakamah. Adat atau tradisi itu bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Kayak di Kudus itu nggak ada soto daging sapi, ya, sate sapi itu nggak ada, karena pada saat dakwahnya Sunan Kudus pada saat itu orang-orang Hindu itu menganggap sapi sebagai Tuhan, ya kan, sampai kotorannya juga dianggap sebagai dikultuskan lah, ya, intinya sapi itu. Maka dakwahnya adalah untuk berkorban tidak menggunakan sapi tapi menggunakan kerbau. Maka sampai sekarang di daerah Kudus itu tetap dilestarikan, orang Kudus nggak bisa makan sapi. Nah hukum seperti ini bagaimana? Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa karena memang ada riwayat. Sama dengan yang terjadi pada saat zaman Nabi Yakub. Pada saat itu nggak ada larangan untuk makan ibil. Tapi karena Nabi Yakub ini nggak bisa, ya, sudah nazar, kalau saya sembuh saya nggak akan lagi makan ibil, makan unta saya nggak akan lagi. Pada saat itu kemudian Bani Israel mengharamkan, ya sudah kita semua nggak usah makan unta, gitu. Nah terus ini yang dijadikan pegangan untuk engkel nanggoni Rasulullah, maka turunlah ayat kullu ta'amika nahilal li Bani Israel. Ala nafsihi itu atas dirinya Yakub sendiri sebenarnya keharamannya itu. Kejadiannya kapan? Min qabli an tunazzalat Taurat. Itu kejadiannya sebelum turunnya kitab Taurat. Ya, jadi kalau suhufu Ibrahim itu ada sendiri. Suhufu Ibrahim itu adalah sebuah lembaran-lembaran berisi wahyu Allah, ya. Itu yang dipegang mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kejadian diharamkannya ibil ini sebelum turunnya kitab Taurat, ya, sebelum turunnya Taurat. Wadalika ba'da Ibrahim walam takun ala ahdihi haraman kama za'amu. Dan kejadian turunnya Taurat itu adalah setelahnya
masa Nabi Ibrahim, ya. Walam takun ala ahdi haramun, dan keharaman ibil, keharamannya unta itu tidak ada pada saat masanya Nabi Ibrahim seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap Yahud wan Nasoro, faktu, maka mendatangilah engkau di Taurati dengan kitab Taurat, fatlu, dan membacalah, maka membacalah engkau pada Taurat. Liyatabayyana, supaya menjadi jelas apa sidqu qaulikum, kebenaran ucapanmu. In kuntum, apabila ada engkau itu shodiqina, orang-orang yang benar. Kalau kamu nggak percaya, ngomong-ngomong tok, kamu nggak baca Taurat, oke, jadi nggak baca Taurat yang asli. Fihi, di dalam qaul. Fabuhitu, maka berpaling siapa Yahud wan Nasoro. Walam yaktu, dan tidak mendatangi siapa Yahud wan Nasoro dia dengan Taurat. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala, faman, maka adapun siapa saja itu itu iftaro, berbuat siapa man, iftaro niku iftaro ala itu pura-pura, nggih. Berpura-pura siapa man ala Allah, atas Allah, al kadiba, pada kebohongan, mimba didalika, setelah jelasnya dalil, mimba didalika, setelah jelasnya dalil au ai zuhuril hujjati, artinya setelah jelasnya dalil, bi anna tahrima, dengan sesungguhnya keharaman ibil itu innama kana, sesungguhnya hanya ada apa tahrim, itu innama kana, sesungguhnya hanya ada apa tahrim, itu min jihati Yaqub, pada atau dari masa Nabi Yaqub, la ala ahdi Ibrahim, tidak atas zamannya Nabi Ibrahim. Faulaika, maka adapun man humuz zalimuna, yaitu orang-orang yang zalim, al mutajawizuna, yang melewati siapa zalimun, al haqqo, pada kebenaran, melewati ilal batila, menuju ke kebatilan. Nah, kalau misalkan mereka denial nih, disuruh apa? Ya sudah bacaan Taurat nih, tapi menolaknya ini bisa jadi karena sebenarnya sudah tahu kalau di zaman Nabi Ibrahim itu nggak ada larangan ibil nih, tapi sengaja melakukan itu nih. Mereka famaniftaro Allah, merekayasa kebohongan, mendustakan ajaran Allah nih. Faulaika mudzalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebenarnya sudah tahu, iya memang keharamannya itu tidak pada zamannya Nabi Ibrahim, ada peristiwa pada masanya Nabi Yakub, tapi ini sengaja diucapkan untuk menciptakan keraguan publik, menciptakan keraguan publik orang-orang yang sudah lebih dulu beriman. Jadi boten hanya kok dhewe gak gelem, tidak hanya dia itu denial gitu ya, tapi orang-orang yang sudah mengikuti Rasulullah, orang-orang Islam yang orang-orang Quraisy yang sudah mengikuti Rasulullah ini diberikan kebohongan-kebohongan publik. Maka faulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim, yang sengaja mengganti kebenaran dengan kebohongan. Kul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, sodako, benar siapa Allahu Allah. Fi hadza, di dalam dalil kullu ta'am ila akhirih, ayat kullu ta'am kama hilal bani Israil ini. Kajami' ima, sebagaimana seluruh perkara akhbaro yang menghabarkan siapa Allah bi dengan ma. Fattabi'u, maka mengikutilah engkau millata Ibrahim, pada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allati ana, yang adapun aku itu alaiha, atas billah, hanifan, dalam keadaan condong. Hanifan, dalam keadaan condong, sebagai bukti, memang Islam ini embrionya, pengajarannya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk kita mewarisi karakter-karakter penyayang, empati, semuanya ini kita dapatkan dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah sendiri keturunannya ya dari Nabi Ibrahim.
Ma'ilan artinya condong, angkul lidinin dari tiap-tiap agama, ilal islami terhadap Islam. Wa makana dan tidak ada siapa Ibrahim itu minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Itu minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Wa nazala lamma qalu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.